Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua. Malam ini ya, hari apa nih? Hari Kamis, malam Jumat. Gue nih sama teman-teman gue nih 2 orang nih, 1, 2 itu mau jalan ke arah Dieng gitu. Gue mau ke Gunung Prau sih sebenarnya. Mau naik ke Gunung Prau, kita mau apa namanya, hiking ya. Mau hiking di sana. Oke, jadi kita mau foto dulu bentar ya. Ntar baru kita ngobrol lagi. Nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan ini dari Bekasi ya, dari Jalan Teuku Umar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Oke, jadi buat malam ini, hari ini hari Kamis ya, malam Jumat. Gue bertiga nih sama temen gue nih. Ini ada yang pakai Soul GT 125 dan yang depan tuh, nah itu pakai Scoopy. Jadi kita ini bertiga mau naik ke Gunung Prau ya. Kita ke arah Dieng jalannya. Ini gue jalan dari Bekasi nih. Ini tuh dari tol apa tuh, Cibitung ya. Jalan Raya Teuku Umar tadi tuh kalau gue lihat, pom bensin Gajah Mungkur. Nah, jadi untuk perkiraan jarak itu sekitar 400 km. Waktunya 8 jam 45 menit. 8 jam 45 menit. Kelihatan nggak sih? Ya, mungkin kalau sama istirahat, kita kan juga mungkin agak lebih kencang dari ini ya. Cuma sama istirahat sekitar 9 jam lah. 9 jam nyampe. Sekarang jam 11. Jam 11 tambah 9 itu jam 20, jam 8. Nyampe jam 8 pagi di perahunya. Terus langsung gas aja bro. Nah, jadi buat malam ini gue jalan bertiga. Depan ini yang jalan ini motornya udah pada nggak standar semua ya. Jadi yang ini nih, ini paling ekstrim nih. Dia sebenarnya kalau sharing yang gede-gede banget, dia dipakai 58 apa 58,5 gitu buat sehernya, pistonnya. Nah, tapi dia stroke up. Dia pakai pen piston buat stroke, pen stroke ya. Dia pakai 3 mili. Agak serem sih karena kan pen stroke, cuman ya semoga aman lah. Dia udah pernah make dari Tangerang sampai ke Gede ya, waktu itu ke dekat arah puncak turun lagi apa namanya, puncak yang turun lagi tuh gue lupa lagi namanya apa, arah Cibodas. Nah, dia make aman tuh dari Tangerang ke sana, ke Gede dengan spek kayak gini. Nah, kemarin udah disetting lagi nih, kemarin udah di dyno, disetting ya, semoga tambah aman lah kalau dibuat ke Prau. Terus kalau buat yang depan tuh yang Scoopy ya, nih kalau yang Scoopy tuh anjay, asli keren banget yuk. Kalau yang Scoopy dia make seher 54,5 kalau nggak salah deh, dari BRT. Dua-duanya pakai blok BRT, dua-duanya pakai 54,5. Noken dia pakai T1. Kalau yang ini dia pakai T2 gitu. Kalau yang Soul GT dia T2, kalau yang Scoopy dia pakai T1. Nah, kalau yang Scoopy tapi dia ECU-nya belum diganti. Dia cuma main remapan aja dari ECU standar. Jadi ya semoga aman, bismillahirrahmanirrahim, nggak ada kendala lah gitu. Nah, kalau buat motor gua ini gua make spek 63 ya. Dari CR gua make 63 mili. Stroke-nya standar. Kalau bagian head itu gue porting aja, sama gue pakai Noken T2. Dan
alhamdulillah kemarin kenapa nih. Nah alhamdulillah kemarin udah gue gue setting. Dynonya itu di daerah Depok, nama bengkelnya itu HDR Tech kalau nggak salah deh. Di sana tuh banyak yang bilang dynonya lebih berat. Nah tapi gue setting di sana, alhamdulillah dapat 19 HP. Itu di sekitar 6.500 rpm sampai 7.000-an dah kalau nggak salah. Di selebihnya tuh emang power HP-nya agak turun sedikit. Ya mungkin karena knalpot gue lerengnya kecil kali ya, sama karena TB-nya juga standar. Roller juga gue nggak pakai yang enteng-enteng banget, ya cuma naik segram sih. Jadi gue roller biasa gue pakai 78, ini gue pakai 8 rata. Ya buat cruising ke Dieng, bismillah lah. Mungkin gue pengen ngebahas peralatan apa sih yang harus kita siapin buat touring, apalagi touring yang jauh-jauh kan. Gue ini jaraknya dari Depok, ke arah Dieng, ke Gunung Prau. Buat yang pertama, kalau kalian touring pasti kan bawa motor ya. Itu kalian harus menyiapkan mesin yang sehat. Yang nggak harus sehat-sehat banget sih, agak-agak nggak perlu fresh banget gitu mesinnya. Yang penting mesinnya sehat, nggak ngebul. Jadi pokoknya intinya mesinnya sehat. Terus abis itu yang paling utama juga kaki-kaki dan juga pengereman. Kita kelewatan, Cok. Kita kelewatan sama Aib. Jadi buat yang disiapin pertama mesin, yang kedua itu kaki-kaki dan juga pengereman. Nah, mungkin gue bahas dari mesin dulu ya. Mesin yang pertama, mesin tuh jangan ngebul lah. Yang ngebul tipis nggak apa-apa sih, siapin oli aja gitu, oli yang pampir oli kan. Pertama mesin jangan ngebul, enak lah pokoknya semuanya mesinnya enak. Kalau yang matic, cek juga di bagian CVT itu belt jangan sampai udah getas ya. Belt jangan sampai getas. Terus roller, puli depan, puli belakang semua dicek lah. Kampas ganda itu dicek. Kalau buat yang motor gigi, rantai sih pasti. Rantai dicek, terus juga dikasih pelumas kalau rantai itu. Nah terus mungkin kalau untuk mesin ya, kalau untuk mesin itu, dan kalau untuk kaki-kaki sok kayak dicek. Ban terutama, paling utama ban. Gue baru buat ganti ban anjir ini. Nih kalau nggak percaya nih. Jadi ban belakang habis gue ganti. Nah paling utama tuh ban jangan sampai tipis. Kalau tipis agak bahaya, apalagi kalau sampai kelihatan benang-benangnya tuh. Nah sudah ban itu bagian shocknya, shock breaker, shock depan, shock belakang. Sebenarnya kalau masalah kaki-kaki ini bagian kenyamanan aja sih. Kalau untuk ban terutama keselamatan. Nah kalau untuk shock breaker itu kenyamanan sih. Kok ini macet ya? Becek nih motor gue lagi bersih. Iya. Anjay. Oke, mungkin lanjut ya. Kaki-kaki itu shock breaker. Nah, kalau shock breaker tuh berurusan dengan kenyamanan. Itu kalian bisa setting sendiri lah. Kalau yang pakai shock bisa disetting enak tuh. Kalian bisa setting ya kan, dari reboundnya, dari pegasnya, apalagi kalau ada yang pakai setting kompresi, udah enak banget dibuat touring, Cok. Nah kalau shock breaker udah, shock depan juga dicek ya itu. Terus yang paling utama juga buat keselamatan tuh pengereman. Dari kampas remnya dicek ya kan. Jangan sampai tipis banget lah kalau kalian mau pergi jauh ya kan. Apalagi kalau pergi malam kayak gini nih, bengkel nggak tahu ada buka apa kagak ya kan. Terus
nyari spare part susah, mau bongkar di jalan rada gelap ya kan. Jadi gitu buat pengereman tuh, kampas rem, terus piringannya jangan tipis. Apalagi ya, minyak rem jangan sampai habis ya, setengah nggak apa-apa lah. Nah, mungkin itu kalau untuk persiapan dari motor ya. Dan untuk barang yang dibawa untuk cadangan motor yang ketiga amit-amit trouble. Untuk cadangannya, kalau untuk matic yang pertama pasti V-belt. Nah, V-belt itu kalian bawa cadangan, mau pakai yang bekas nggak apa-apa, yang penting cadangan aja. Terus kalau untuk puli enggak sih, kayaknya aman, kecuali yang puli bermasalah aja tuh ya. Kayak temen gue nih, puli sering banget jebol anjir. Dia puli sering banget jebol. Jadi dia persiapan bawa puli. Cuman kalau yang nggak pernah bermasalah sih ya nggak usah lah. Terus kalau yang motornya vampir oli, itu kalian harus bawa oli, cadangan oli. Nggak usah full sih, yang penting bisa buat top up isi olinya aja gitu. Kenapa ya? Motor gue tangan anjir. Nahan? Berapa 3 ya? Oh. Ya gas. Aduh. Enggak sebenarnya, aduh. Kok kenapa tuh nggak keluar suaranya? Kenapa si Yuda nih teman gua? Wah, ini udah masuk panturis nih ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim lah. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke, mungkin lanjut lagi tadi. Ada satu lagi yang kelupaan yang wajib dibawa. Sebenarnya ini tergantung sih. Kalau kalian jalan jauh, tahu jalan, sekiranya pom bensin banyak, ya pede nggak usah bawa bensin cadangan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu nih, kayak gue nih, gue ke arah Gunung Prau, ke arah Dieng, gue nggak tahu di jalan tuh ada bensinnya banyak apa enggak, nggak tahu gue. Jadi gue saranin ke temen-temen gue nih buat bawa bensin cadangan daripada mogok di jalan nyetut nyari pom bensin susah gitu kan. Jadi bawa bensin cadangan. Kalau gue bawa 3 liter. Terus yang depan si Aep tuh, nama teman gue si Aep Scoopy, itu dia bawa 3 liter juga. Kalau yang si Yuda nih, si motor Soul GT, dia bawa sejerigen, kayaknya 5 literan dah. Gitu. Udah gitu motor dia indikator bensinnya lagi mati ya, lagi error. Jadi wah, wajib banget. Nah, mungkin itu aja yang harus dibawa. Sisanya ya peralatan, baju ganti kalau yang nginap, itu peralatan pribadi lah gitu. Pakai sarung tangan. Oh ya, untuk peralatan yang dipakai ketika kalian touring harus safety juga ya. Pakai sepatu nih, kayak temen gue pakai sepatu, celana panjang, jaket yang tebel, jaket motor dan nggak masuk angin juga. Pakai helm, sarung tangan udah tadi ya, sarung tangan, helm kalau bisa sebenarnya full face sih biar lebih safety. Cuman ya mau pakai half face juga nggak apa-apa, asal jangan terlalu arogan aja bawanya. Seru ya guys ya. Ini buat pertama kalinya ini gue touring jauh guys, anjay, seneng banget. Ini Aib nih. Ini kita konstan ya di 80-90 ya. Sebenarnya lagi enak lagi 100 sih. Nafsu. Udah. Jangan nafsu, Cok. Kita baru berangkat ini. Jangan sampai ngapa-ngapa ini motor ya. Kalau pulang ya seluang ngapa-ngapa juga.
Waduh. Kita nggak tahu jalan, nggak tahu apa. Udah main ngebut ini. Wah, teman gua. Nasinya agak-agakan nih, enak. Mungkin gua kasih lihat motor gua kali ya. Nah, ini motor gua yang gua pakai. Tuh, pakai box. Ini bensin cadangan gua terusin. Udah. Oke, jalan lagi. Temen gua udah. Yuk kita jalan lagi. Oh beneran doang gue nge-reviewnya ya. Ntar lah kapan-kapan gue review lah motor gue. Wait. Buat detailnya gitu. Motor itu ngeri banget ya. Politik anjir. Apa? Ngapa dia mati nih motornya? Ngapa ya? Langsung mati. Berebut nggak tapi? Langsung mati. Coba disela. Ya motornya mati guys. Baru nyampe Pantura. Tapi tadi ngebul tadi. Enggak ngebul. Enteng. Enteng. Oh, ada. Coba. Ya. Ayo baru sampai sini.